Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang bersedia menjadi partisipan, menjadi peserta dari acara virtual lecture yang diselenggarakan oleh Mennonite Diakonia Service dan Center for Development and Culture pada petang malam hari ini. Ya, Mennonite Diakonia Service pada saat ini dipimpin oleh Pendeta Paulus Hartono yang juga bersama-sama dengan kita dan merupakan badan pelayanan yang didirikan oleh Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia. Seingat saya, MDS didirikan ketika Pendeta Paulus Sugeng, narasumber kedua kita nanti, masih menjabat sebagai Ketua Sinode GKMI. Betul ya Pak Paulus? Baik Pak Paulus Sugeng maupun Pak Paulus Hartono. Betul ya itu ya? Betul. Iya. Iya. Dan CDC atau Center for Development and Culture adalah sebuah lembaga yang menjadi terusan begitu ya dari dulu lembaga yang bernama YBKS, Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial, sekarang bernama Center for Development and Culture dengan berbagai perubahan yang ada. Satu lembaga pelayanan Kristiani yang semula didirikan oleh 3 jemaat GKI di GKI Solo, yaitu GKI Sangkrah, GKI Coyudan, dan GKI Nusuan. Dan pada saat ini Center for Development and Culture (CDC) diketuai oleh Pendeta Mulyadi, narasumber pertama kita pada malam hari ini. Ya, itu sekilas berkaitan dengan lembaga pelayanan Kristiani yang menyelenggarakan acara webinar atau virtual lecture pada petang malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki acara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, ketika nanti acara dimulai, saya sangat berharap bahwa para peserta dapat memute audio sehingga audio hanya bisa digunakan oleh moderator, saya sendiri, Pendeta Surya Samudra Giamsyah, dan narasumber. Nah, baru kemudian ketika nanti masuk pada bagian tanggapan, begitu, itu nanti penanggap pertama akan menyampaikan tanggapannya. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, kita bersyukur sebab ada 3 narasumber dan 3 penanggap yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pendeta Mulyadi, itu pendeta dari GKI Muara Karang, Jakarta. Dan yang kedua adalah Pendeta Paulus Sugeng dari Sinode Gereja Kristen Muria Indonesia. Beliau juga adalah staf pengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Tadi Pak Mulyadi juga adalah staf pengajar di STFT Jakarta. Dan yang ketiga adalah Pendeta Mary Kolimon yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Masehi Ibili Timor, Gemit. Ya. Nah, terima kasih untuk ketiga narasumber yang bersedia bersama-sama dengan kami di tengah-tengah virtual lecture kedua ini. Juga hadir bersama-sama dengan kita 3 penanggap, yaitu yaitu Bapak Yoas Tapiheru, seorang cendekiawan Kristen yang saat ini berdomisili di Magelang, tetapi mengajar di CRCS Universitas Gadjah Mada. Lalu yang kedua ada Ibu Wahyuning Tias Moro. Di dalam flyer disebutkan beliau adalah anggota DPP PIKI,
tetapi juga anggota dari Paritas Institute, sebuah lembaga yang melayankan perdamaian, pengajaran tentang perdamaian di berbagai tempat. Tetapi malam hari ini ingin juga dikenal sebagai Pakul Pecel, karena beliau berjualan pecel dalam kesehariannya dan pecelnya disebut sebagai pecel perdamaian. Orang yang makan pecelnya itu hatinya adem, ayem, tentrem, begitu ya, sehingga ada rasa damai. Nah, itu kedua narasumber saya masih belum lihat. Apakah sudah ada yang ketiga? Itu ada, mestinya ada cendekiawan Nahdlatul Ulama, Mas Teddy Koliludin. Apakah sudah masuk? Siap, Pak Surya. Sudah ada. Sudah masuk. Sudah masuk. Selamat datang, Gus Teddy Koliludin, seorang cendekiawan Islam dari Nahdlatul Ulama, Direktur ELSA, yaitu lembaga yang meneliti isu-isu sosial, khususnya konflik sosial yang terjadi, entahkah itu di Semarang, Jawa, ataupun di Jawa Tengah secara keseluruhan. Tetapi memang data-data konflik sosial itu ada di lembaga ELSA ini juga, gitu. Nah, di tengah-tengah kita juga nanti akan ada testimoni, kesaksian, begitu, sharing, berbagi pengalaman Pendeta Paulus Hartono ketika melayankan perdamaian di Kota Solo bersama-sama dengan Pendeta Mungki Sasmita. Apakah Pendeta Mungki sudah masuk? Saya kok belum melihat. Begitu. Kelihatannya belum ya? Oke. Mungkin masih ada kepentingan yang lain yang belum terselesaikan. Pendeta Mungki. Iya. Jadi demikian, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita akan segera masuk di dalam acara virtual lecture pada petang hari ini. Masing-masing narasumber akan menyampaikan paparannya selama 15 sampai 20 menit dan kemudian akan mendapatkan tanggapan dari penanggap, begitu ya. Satu narasumber, satu penanggap, begitu. Nah, nanti bisa dipilih siapa yang akan menyampaikan tanggapannya, dan para penanggap juga akan menyampaikan tanggapannya sekitar 5 sampai 6 menit berdasarkan apa yang dipaparkan oleh para narasumber, begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita mulai acara kita pada hari ini. Dengan pertama-tama kita akan masuk di dalam doa, oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memulai acara virtual lecture MDS dan CDC berkaitan dengan satu tema yang sangat penting untuk kami bicarakan pada petang malam hari ini. Gereja, tangan Allah yang menghadirkan perdamaian di dunia. Kami bersyukur untuk para narasumber dan penanggap yang telah hadir. Kami berdoa biarlah acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpinlah setiap narasumber, setiap penanggap, setiap pribadi yang akan menyampaikan testimoni, juga kami semua para peserta, sehingga bisa terjadi interaksi yang betul-betul memampukan kami untuk memahami dan menghayati identitas kami, panggilan kami sebagai pembawa damai di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, saudara-saudara yang terkasih, pada bulan April, sebagai pendahuluan,
di Solo terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan tetapi juga membanggakan, sebab GKI Sangkrah bersama-sama dengan Mennonite Diakonia Service melakukan suatu upaya yang mencoba untuk menghadirkan perdamaian di awal-awal pandemi virus corona. Nah, sebuah stasiun televisi swasta di Solo meliput acara ini, dan bersama-sama kita akan coba untuk melihat tayangan yang sudah dimasukkan di YouTube, tetapi sempat disiarkan di dalam Solo TV. Silakan Pendeta Albert Ananto untuk launch filmnya, tayangannya. Mencuci tangan dengan baik dan benar merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah penyebaran kuman dan virus, terlebih pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bergerak dari hal tersebut, Gereja Kristen Indonesia, GKI Sangkrah menyumbangkan tandon air untuk cuci tangan, salah satunya ke markas Hizbullah Solo di Tegal Sari, Laweyan. Pandemi COVID-19 masih berlanjut dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Berbagai upaya dilakukan oleh banyak pihak untuk setidaknya bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID tersebut. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran kuman dan virus adalah dengan membiasakan cuci tangan secara baik dan benar. Menyadari pentingnya hal tersebut, GKI Sangkrah mengadakan aksi sosial, yakni dengan menyumbangkan tandon air untuk cuci tangan. Salah satunya ke markas Hizbullah Divisi Sunan Bonang Solo di Tegal Sari, Laweyan pada Jumat siang 24 April 2020. Penyerahan alat cuci tangan tersebut diterima langsung oleh Panglima Hizbullah Divisi Sunan Bonang Solo. Tandon air tersebut berkapasitas 350 liter dan telah dilengkapi dengan kran dan wastafel untuk mempermudah penggunaannya. Diharapkan dengan adanya alat tersebut, kesadaran untuk mencuci tangan dengan baik dan benar semakin meningkat dan berkelanjutan bahkan hingga setelah COVID-19 hilang nantinya. Ya, ini dari GKI Sangkrah, kita memang sengaja menyiapkan satu wastafel portable yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk oleh teman-teman dari Hizbullah ini, supaya juga ikut menyukseskan hidup bersih sehingga penularan COVID-19 bisa diputus, ya. Sehingga masyarakat di sini dan teman-teman dari Hizbullah juga tetap sehat. Ya, ini salah satu cara untuk menyukseskan pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Jadi ini bentuk kepedulian kami dan keprihatinan kami untuk semua lapisan masyarakat. Saya kira itu tujuan disiapkannya wastafel portable ini. Bantuannya dari teman-teman GKI Sangkrah yang insya Allah bermanfaat bagi kami di lingkungan Hizbullah, termasuk masyarakat karena sering di gudang aktivitas, ya. Mudah-mudahan manfaat dan bisa memutus untuk sarana pemutus dari wabah corona untuk masyarakat. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan manfaat. Tim Liputan Solo TV. Ya, demikian tayangan yang kita akan seperti kembali ke tahun video atau tayangan Charlie Chaplin, saudara-saudara. Mohon maaf, tadi sebelum acara kita mulai kami sudah coba untuk putar dan suara cukup jelas, tapi ternyata ketika acara mulai suara tidak cukup jelas terdengar. Mohon maaf. Nah, dalam pelayanan berbagi perdamaian ini, GKI Sangkrah itu diwakili oleh Pendeta Mungki Aditya Sasmita, dan dari pihak MDS, Mennonite Diakonia Service, itu dilayankan oleh Pendeta Paulus Hartono. Nah, petang hari ini, Pendeta Paulus Hartono juga akan menyampaikan testimoninya, menyampaikan pengalamannya bagaimana beliau terpikir bagaimana mencoba untuk menjembatani perdamaian di tengah-tengah pandemi ini. Silakan Pendeta Paulus Hartono untuk bisa meng-unmute lalu kemudian menyampaikan testimoninya. Monggo, silakan. Ya, Pak Surya.
Suara saya bisa didengar ya Pak? Bisa didengar Pak Paulus. Ya. Jadi salah satu potensi konflik itu adalah kondisi sosial ekonomi. Nah, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita melihat kesulitan di aspek sosial ekonomi itu sangat tajam ya, terutama di kalangan kehidupan yang di masyarakat yang tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Kemudian kesenjangan sosial juga menjadi potensi konflik yang tinggi juga. Oleh karena itu ketika kami melakukan kepedulian di tengah COVID ini, kami coba menggandeng gereja-gereja yang ada untuk bergerak langsung di lokasi-lokasi dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini ya, ormas-ormas yang ada di Solo. Seperti contohnya adalah Hizbullah. Nah, yang dilakukan GKI Sangkrah ini, dia masuk juga bersama di markas Hizbullah untuk melakukan suatu komunikasi dan juga berinteraksi dan melakukan kepedulian langsung. Lalu bersama dengan teman-teman Hizbullah, rekan-rekan dari GKI Sangkrah ini mencoba memberdayakan masyarakat-masyarakat di kampung yang kumuh untuk mereka mengelola membuat makanan siap saji. Jadi beberapa keluarga itu kita minta untuk membuat makanan siap saji. Lalu masing-masing keluarga ini dia memahami konteks tentang tetangganya ya, dan sebagainya, sehingga yang memasak inilah yang membagikan langsung. Dan mereka juga mensosialisasikan bahwa ini bentuk kepedulian dari gereja untuk bersama dengan Laskar untuk ambil bagian di tengah situasi kondisi yang tidak baik. Dan nampaknya itu berdampak sangat bagus karena terus berkembang juga ke beberapa kelompok di masjid ya, di daerah Sangkrah dan di Tanggul dan sebagainya. Jadi mereka mengolah sendiri, kita support materialnya, kemudian dia membungkus sendiri dan mereka membagikan dengan tetangga-tetangganya. Jadi ini bentuk pemberdayaan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi potensi-potensi konflik itu terkait dengan kesenjangan sosial, terkait dengan situasi ekonomi yang tidak baik. Itu salah satu contoh yang dilakukan di GKI Sangkrah. Dan kalau kita memperhatikan potensi konflik di sektor agama ini, yang pertama adalah terkait dengan masalah pembangunan tempat ibadah, itu yang sering terjadi. Di Kota Solo ini juga tahun-tahun dulu sering terjadi, sekarang frekuensinya sangat menurun sekali ya. Terkait dengan SKB 2 Menteri dan sebagainya, terus kemudian terkait dengan agama itu potensi konfliknya ideologi yang dipaksakan. Terkait dengan perubahan ideologi negara ya, dan itu banyak sekali laskar-laskar kalau kita mencermati di Kota Solo. Tahun 2014 itu rekan lembaga komitmen melakukan suatu penelitian, itu ditemukan di Solo itu 29 lembaga organisasi kemasyarakatan laskar, ada 29. Nah, terkait dengan ini ya, kita mencoba gereja melakukan perdamaian terkait dengan potensi konflik dalam kehidupan antar agama ini. Maka sangat efektif sekali kalau kita bisa melakukan komunikasi interaksi langsung ke ini ya, ke komunitas-komunitas laskar. Jadi di markas-markas mereka itu merupakan satu media komunikasi yang efektif untuk melakukan ini perdamaian dengan mereka. Nah, beberapa contoh program-program yang kami lakukan, terutama dengan para komandan laskar ini, di antaranya adalah Hizbullah, kemudian FPI, dan juga laskar-laskar yang lainnya di Kota Solo. Rata-rata para pemimpin mereka ini
memiliki banyak pengalaman terkait dengan kekerasan. Terutama kalau berbicara tentang Hizbullah itu punya banyak pengalaman kekerasan di Ambon, di Poso ya, tahun 2000, kemudian tahun 2002. Dan juga kekerasan-kekerasan di Kota Solo ya, terkait dengan pembangunan tempat ibadah. Dan biasanya kekerasan-kekerasan ini menimbulkan aspek-aspek ya paling tidak semacam kayak traumatis ya. Jadi ternyata traumatis itu tidak hanya pada korban, tetapi juga pelaku kekerasan. Nah, di dalam rangka gereja membangun perdamaian dengan konteks ini, maka seringkali yang dilakukan kami adalah mencoba berkomunikasi, kemudian berinteraksi, dan selalu mengusahakan ruang untuk mereka itu bisa berbicara di hadapan banyak orang terkait dengan bagaimana membangun perdamaian di Kota Solo. Itu yang kami lakukan. Nah, dengan kita memberikan ruang, dia banyak berbicara tentang perdamaian, maka secara tidak langsung itu yang dikatakan di dalam konteks perdamaian inner healing. Ya, inner healing, arti mereka memulihkan tentang kekerasan-kekerasan yang ada di atas. Sebagai contohnya ini komandan di sekolah, dulu ketika kalau saya mendapatkan jadwal untuk kuliah umum di Duta Wacana, undangan dari Pak Paulus Sugeng yang mengajar di sana tentang perdamaian antar agama, maka seringkali saya katakan kepada di Duta Wacana ini bahwa saya jangan berbicara sendiri, tapi saya harus berbicara dengan komandan-komandan Laskar. Dan itu menarik karena kita membuat ruang bagi mereka di hadapan banyak orang, dia dikondisikan untuk berbicara tentang perdamaian. Dan di situ terjadi dialektika dan inner healing juga di dalam dirinya. Pernah waktu dulu di Duta Wacana ya, di auditorium, itu dihadiri sampai lebih dari 200 mahasiswa dan dosen. Dan di situ terjadi dialog yang baik antara mahasiswa dengan komandan Laskar untuk mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terjadi di dalam hati. Dan itu adalah katarsis ya bagi kami. Saya katakan itu katarsis untuk inner healing. Contoh lagi dulu ketika komandan EPI, jadi saya diundang untuk mengajar di Fakultas Teologi terkait dengan masalah kewiraan ya dan perdamaian agama. Saya katakan saya akan hadir dengan komandan EPI. Nah, komandan EPI biasanya kalau hadir itu dikawal sama itunya, pasukannya, dengan memakai pakaian-pakaian khasnya itu. Jadi pada saat mereka masuk di halaman Duta Wacana, kaget itu, dikira Duta Wacana diserbu EPI. Tapi ternyata komandannya mengajar di Fakultas Teologi bersama dengan kami. Dan itu katarsis inner healing. Tahun 2017 itu Solo dikatakan sebagai kota yang nyaman untuk dihuni. Jadi instalasi kekerasan itu turun gratis dan itu prosesnya sangat panjang. Hampir memakan waktu hampir 10 tahun untuk proses katarsis seperti itu. Jadi membangun perdamaian yang terkait dengan potensi konflik agama itu kadang-kadang memang sangat radikal. Nah, media yang bisa kita lakukan adalah memberi ruang, memberi waktu untuk mereka bisa berbicara di hadapan banyak orang, memberi telinga juga untuk mendengar, mencoba memahami tentang konsep bagaimana mereka berbicara tentang pembangunan perdamaian. Jadi proses-proses itulah pertama membuat suatu inner healing, yang kedua membuat keterbukaan, ya, dan yang ketiga itu membuat rasa sungkan. Itu yang penting, ya, karena konteks di Jawa itu rasa sungkan itu masih bisa dibangun. Sehingga pada tahun 2015-2016 ketika terjadi kasus-kasus tentang masalah IMB gereja, kadang-kadang komandan ini kalau dia ada problem dengan gereja, dia tidak langsung bertindak dengan kekerasan. Tapi yang terjadi dia telepon dulu dan konsultasi dulu.
Ya, saya seringkali katakan, Pak Paulus tahu gereja ini, oh ya saya tahu ada masalah apa Pak Ustaz. Ini problem begini, bagaimana menurut Anda? Nah, seringkali saya katakan kami ada badan antar gereja, biar kami selesaikan internal dulu. Lalu mereka katakan, wah ya baik, saya setuju itu, selesaikan internal. Ini anak buah saya bubarin, saya percaya Anda. Itu artinya ada ada rasa sungkan setelah terbangun komunikasi, interaksi, ada ruang untuk berbicara, mendengar. Sebelum COVID, itu sharing saya, selalu di Hari Raya Idul Fitri, saya gunakan waktu untuk keliling, mengunjungi ke markas-markas pasukan-pasukan laskar ini ya. Tujuannya adalah untuk silaturahmi, dan itu biasanya H+7 setelah Idul Fitri, 7 hari biasanya saya keliling. Pengalaman yang menarik ketika saya ditanyai, Pak Paulus mau minum apa? Biasanya saya katakan saya mau minum kopi panas, ya tanpa gula. Jadi kenapa kopi panas? Karena itu sebenarnya ada ilmunya. Kalau saya disuguhi kopi panas, itu berarti minimal saya punya waktu 1 jam untuk berbincang-bincang dengan mereka. Sebab kalau kopi panas kan tidak bisa 5 menit langsung saya habisin. Paling enggak minumnya sedikit ya. Nah, di situ waktu 1 jam itu waktu yang efektif untuk mendengar keluhan, mendengar cerita dan sebagainya, pandangan dia. Nah, itu adalah satu proses katarsis ya di dalam perdamaian. Jadi trauma-trauma kekerasan bagi pelaku itu membutuhkan satu ruang untuk dia bisa melepaskan energi-energi yang negatif ya mereka punya. Dan itu menimbulkan satu pembangunan kepercayaan, pembangunan komunikasi, dan itu untuk pembangunan perdamaian sangat penting. Ya, saya pikir itu dulu Pak Surya ya untuk sharing singkat saja. Iya, terima kasih Pak Paulus Hartono untuk sharing pengalamannya yang sungguh sangat berharga bagi kami para peserta, bagaimana mencoba untuk menjembatani masalah-masalah yang ada di tengah-tengah situasi kondisi sosial. Ya, apakah Pendeta Mungki sudah hadir bersama-sama dengan kita? Pak. Sudah baik. Iya, saudara-saudara yang terkasih, baik di pihak Kristen maupun di pihak Muslim dalam hal konflik beragama, terdapat peranggapan, asumsi-asumsi yang beredar sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak itu memiliki keraguan-raguan, memiliki kewaspadaan atau bahkan kecurigaan terhadap pihak yang lain. Tetapi ketika menonton tayangan tadi sangat menarik. Pendeta Mungki ya, yang betul itu M bukan P gitu ya. Di tayangan tadi kita melihat Pendeta Pungki, tetapi ini Pendeta Mungki seharusnya. Ternyata Pendeta Mungki memiliki kiat-kiat yang saya kira sangat baik di dalam mencoba untuk memotivasi dan menginspirasi Majelis Jemaat GKI Sangkrah untuk betul-betul menghadirkan perdamaian di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Dan oleh karena itu menarik sekali jikalau pada petang malam hari ini kita bisa mendengar sharing, mendengar testimoni dari Pendeta Mungki Sasmita, bagaimana beliau mencoba untuk memotivasi dan menginspirasi gereja GKI Sangkrah di mana beliau melayani sebagai pendeta jemaat pada hari ini. Silakan Pendeta Mungki. Baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk waktunya. Suara saya kedengaran ya? Cukup jelas, ya? Jelas ya, Pak Mungki. Ya, jadi membangun jemaat yang terbuka untuk menghargai kelompok-kelompok yang berbeda itu memang tidak selalu mudah, dan saya merintis itu dari sejak tahun kira-kira mungkin 98 ya, atau kurang sebelum tahun 98, atau ya sekitar 98.
yang waktu itu memang terkait dengan kerusuhan Mei 98. Waktu itu memang lebih banyak ke konflik ras ya, antara dalam tanda kutip yang menamakan dirinya pribumi dengan yang non pribumi ya. Dan kerusuhan di Solo ini kan sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Paling tidak kerusuhan besar itu terjadi pada tahun 65, pada tahun 80, dan tahun 98. Itu yang paling besar, 98. Saya nggak tahu yang tahun 65 karena saya masih sangat kecil. Tetapi paling tidak saya mengalami 2 kerusuhan itu, yaitu pada tahun 80 ketika saya masih SMA, dan tahun 98 ketika saya sudah melayani sebagai pendeta. Nah, tahun 98 itulah saya mulai merintis perjumpaan-perjumpaan, dan memang beberapa teman yang pada waktu itu bersama-sama dengan saya untuk memulihkan situasi trauma pasca kerusuhan itu adalah Pak Dianafi, ya, Kiai Haji Dianafi, dengan seorang teman dari Muhammadiyah itu Mas Ma'arif, ya, di mana saya beberapa kali diajak untuk bertemu dan bahkan juga mengadakan talk show. Lalu dalam beberapa kesempatan katekisasi, karena waktu itu saya masih menangani juga katekisasi khususnya untuk yang remaja, saya menghadirkan Mas Dianafi, ya, Pak Dianafi, di dalam salah satu sesi katekisasi untuk menjelaskan Islam itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, pertikaian ras memang mudah sekali bergeser menjadi pertikaian keyakinan, pertikaian religius begitu ya. Karena harus diakui bahwa masyarakat kita ini kan entah disadari atau tidak, itu khususnya di Jawa ya, itu segregasi agama itu kan cukup nyata, terasa gitu ya. Terutama kalau itu terkait dengan ras Tionghoa ya. Hampir tidak ada, ya, kalaupun ada itu sedikit sekali orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam. Nah, itu sebabnya pertikaian ras atau konflik ras ini bisa saja dan dengan mudah bisa dipicu ke arah konflik agama. Ya. Sentimen anti Cina itu kan sudah karatan begitulah di Solo ini ya. Sehingga itu yang pada waktu itu kita pikirkan jangan sampai konflik ras ini akan mengarah ke sana gitu. Apalagi pada masa-masa itu juga terjadi konflik di Ambon, Maluku dan sebagainya ya. Nah, itu Pondok Pesantren Al-Muayyad menjadi salah satu pusat semacam Pokja begitu. Saya kira waktu itu Pak Paulus Hartono sudah mulai terlibat ya Pak ya, di Pokja itu ya, untuk mendiskusikan bagaimana konflik-konflik itu bisa diselesaikan begitu. Nah, itu latar belakangnya. Jadi ketika terjadi pandemi COVID, saya mendapat informasi dari Pak Paulus memang bahwa bisa enggak ya GKI Sangkrah itu membantu. Lalu Pak Paulus Hartono memberikan daftar itu beberapa tempat yang mungkin membutuhkan bantuan. Nah, beberapa tempat memang kami tidak mungkin menghandle semua, tetapi kami memilih beberapa tempat yang kami akan bantu dengan nasi bungkus waktu itu. Ya. Di antaranya adalah memang Hizbullah. Ya. Hizbullah itu yang menjadi salah satu perhatian kami. Nah, memang ketika itu dilakukan dari tim sendiri tidak ada masalah sih. Ya, jadi di GKI Sangkrah ini ada waktu itu ada tim COVID. Ya,
yang intinya memang membantu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk membantu mereka yang terdampak COVID ini ya. Baik itu rumah sakit ya, ketika kami membagikan APD itu kami tidak hanya memilih rumah sakit Kristen atau Katolik di Solo. Justru ketika kami membeli APD itu, salah satu yang kami prioritaskan adalah 2 rumah sakit Islam, yaitu Kustati dan PKU. Ya. Nah, sebelumnya memang kami telepon dulu, karena kami tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Kami telepon ke kedua rumah sakit tersebut, dan ternyata mereka menyambut dengan terbuka, ya, sangat welcome. Ya, kami menerima bantuan dari manapun. Ya. Saya jelaskan bahwa ini dari gereja loh. Apakah kalau kami mau membantu APD, apakah itu akan diterima, berkenan menerima, atau bagaimana ini? Oh iya Pak, silahkan, kami terbuka, kami menerima bantuan dari berbagai pihak. Gitu. Nah kemudian juga ketika kami mulai membagikan nasi bungkus, itu Pak Paulus Sartono memberikan informasi apakah dimungkinkan untuk membantu kelompok-kelompok ini, salah satunya adalah kelompok Hizbullah. Dan kami memutuskan, ya kita bantu saja. Semula memang kita membantu markas Hizbullah yang ada di Laweyan. Ya. Di Solo setidaknya ada 2 itu ya, di Laweyan, dengan satunya lagi Tanggul, di dekat Sangkrah. Itu. Nah, kemudian kami membantu kedua kelompok ini. Bagaimana dengan reaksi jemaat? Ada memang 1-2 yang mengirim WA, ya, message pribadi ke saya mempertanyakan apakah kita perlu membantu kelompok seperti itu. Gitu. Ya tentu saya harus memberikan penjelasan panjang lebar, tetapi saya yakin bahwa jemaat GKI Sangkrah tidak keberatan ketika itu diumumkan ya. Jadi kemana saja bantuan itu dikirimkan. Jadi kami tidak sembunyi-sembunyi berapa sumbangan nasi bungkus yang masuk dan diedarkan kemana saja, jumlahnya berapa, itu semua diwartakan. Ya. Baik melalui WA grup jemaat maupun juga lewat warta jemaat. Sehingga anggota jemaat itu tahu kemana bantuan nasi bungkus itu dikirimkan. Dan saya yakin tidak ada resistensi dari anggota jemaat. Ya, dari mana saya bisa meyakini itu? Karena sekalipun mereka tahu bahwa setiap kali ada pembagian nasi bungkus, kami seminggu 3 kali. Hari apa ya? Saya agak lupa itu, karena selesai Lebaran berhenti itu. Senin, Rabu, dan Sabtu kalau tidak salah. Atau Selasa, Kamis, Sabtu, sorry. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kami membagi nasi bungkus itu selalu diantaranya mengirim ke markas Hizbullah, baik yang di Laweyan maupun yang di Tanggul Sangkrah. Nah, bantuan yang mengalir itu tidak berkurang. Gitu. Setelah mereka tahu bahwa bantuan ini sebagian dikirimkan ke markas Hizbullah, ya naik turunnya itu saya anggap wajar lah. Gitu lah. Jadi ada kalanya sumbangan nasi bungkus itu mencapai 1.500, ada kalanya 1.200. Nah, jadi naik turunnya itu bukan karena loh, kok ternyata sumbangan saya diberikan ke kelompok ini. Udah kalau gitu saya tidak ikut bantu. Rasa-rasanya tidak ada. Ya. Kalaupun ada ya cuma 1-2 lah. Karena setiap kali pengumpulan nasi bungkus itu berkisar antara 1.000 sampai 1.200. Ya, kalaupun ada yang turun itu enggak signifikan gitu ya. Sehingga setiap kali pembagian nasi bungkus rasa-rasanya sejauh yang saya ingat itu selalu bisa mengcover tempat-tempat yang memang sudah menjadi tujuannya gitu. Nah, selain nasi bungkus kami juga membantu pemasangan wastafel portable. Ya, dan itu yang tadi filmnya sepintas saya lihat itu adalah pada waktu pemasangan wastafel di markas Hizbullah di Laweyan. Dan secara
kebetulan kok di situ ada reporter TV-nya Hizbullah, lalu kemudian direkam, gitu, ya di-shoot. Ya. Dan dikatakan bahwa ini nanti akan masuk TV Hizbullah, Pak. Gitu. Nanti kalau sudah jadi, sudah selesai editingnya, nanti saya kirimkan ke Bapak. Dan mereka mengirimkan ke saya. Sambutan mereka sangat positif, juga yang di Sangkrah itu ya, yang di Tanggul itu, komandannya itu kan penyandang disabilitas ya. Nah, saya belum pernah ke sana karena memang seringkali yang melakukan pembagian nasi bungkus ini diprioritaskan mereka yang berusia masih muda itu ya, 30, 40 ke bawah, 35 ke bawah lah ya. Karena kan mereka harus berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya. Saya sebagai orang yang sudah mendekati 60 ya di gereja saja mengkoordinir penerimaan, pembagian dan sebagainya. Nah, tapi kemudian saya mendengar dari beberapa pemuda yang mengantar ke markas Hizbullah yang di Sangkrah itu mengatakan bahwa komandannya bertanya ya, ini mana pendeta Mungki kok enggak pernah kelihatan ke sini? Ya saya sungkan juga ya. Enggak pernah ke sana. Ya sudah akhirnya saya sempatkan, oke, sore ini saya akan mengantar ke sana ke Tanggul. Dan memang tempatnya cukup kumuh ya di sana ya. Apalagi kalau yang di Lawean itu markasnya masih lumayan lah menurut saya. Tapi kalau yang di Tanggul Sangkrah itu betul-betul memprihatinkan ya. Rumahnya lantainya dari tanah. Sejauh yang saya amati itu hanya ada 2 ruang atau 3 ruang lah di situ ya. Dan sambutan dari Komandan Laskar Hizbullah yang di Sangkrah itu pun baik menurut saya. Sangat ramah. Mereka mengajak berfoto bersama dan sebagainya. Dan mereka mengatakan, nah ini yang sudah saya tunggu-tunggu, kenapa enggak pernah datang ke sini? Ya, saya beralasan, saya kan usianya sudah hampir 60, Pak, jadi lebih baik tinggal di tempat saja. Tapi karena saya mendapatkan informasi, Bapak mencari-cari saya, ya saya menyempatkan khusus datang ke sini. Nah, di Tanggul itu juga kami memasang wastafel portable untuk masyarakat. Nah, kenapa berhenti? Karena setelah Lebaran itu kami mendapatkan informasi bahwa bantuan dari pemerintah berupa sembako itu sudah mulai turun. Dan memang ekonomi kan semakin berat, sehingga ya kita tidak bisa berharap banyak bahwa anggota jemaat yang menyumbang itu akan tetap konstan menyumbang nasi bungkus lagi. Karena ada beberapa orang yang sekali nyumbang itu 100 bungkus, 50 bungkus. Ya. Jadi ini memang ya dengan pertimbangan-pertimbangan itu kemudian ya sudah ini untuk sementara berhenti dulu, kita lihat perkembangannya nanti bagaimana. Kalau semakin memburuk dan memang dibutuhkan lagi, ya kita coba buka lagi pos pembagian nasi bungkus. Ya berapapun yang bisa kita terima ya kita akan bagikan, kita salurkan begitu. Ya itu jadi memang perjuangan yang panjang. Jadi kalau dihitung dari tahun 98 itu berapa puluh tahun itu ya, hampir 30 tahun kali ya, untuk menanamkan keterbukaan ya, supaya merangkul banyak pihak. Memang ada yang mempertanyakan, bukankah dengan membantu mereka itu berarti kita juga menyuburkan kelompok ini gitu. Ya, saya katakan ya mestinya ya bukan itu tujuan kita. Ini sepenuh-penuhnya didasarkan atas rasa kemanusiaan, bahwa mereka juga manusia, mereka kesulitan makan, ya kita bantu. Kalau kita bisa membantu, kenapa tidak kita lakukan? Ya, bukankah itu juga panggilan bagi kita semua? Ya, mengasihi tanpa membedakan siapa yang kita kasihi. Ya. Setiap orang layak untuk dikasihi, betapapun orang itu mungkin tidak menyenangkan hati kita. Jadi
anggota jemaat yang mempertanyakan itu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Seingat saya, mungkin hanya sekitar di bawah 5 orang lah yang secara pribadi bertanya kepada saya soal itu. Ya saya harus terangkan panjang lebar. Ya, saya bersyukur bahwa resistensi dari jemaat itu minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Mereka ikut mendukung ya pelayanan kemanusiaan ini. Ya, saya kira dari saya juga begitu ya. Sudah cukup. Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Iya, baik. Terima kasih Pak Mungki untuk sharingnya yang ya sangat menginspirasi dan memotivasi bagaimana kita terus bekerja. Kalau Pak Mungki bekerja mulai tahun 98-an membangun sebuah jemaat yang inklusif, tentu di sana perlu perjuangan yang tidak mudah. Terima kasih Pak Mungki untuk kehadirannya dan testimoninya di tengah-tengah virtual lecture pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita akan segera memasuki pemateri pertama, narasumber pertama yang akan menyampaikan materinya, itu Pendeta Mulyadi. Nah, ketika narasumber menyampaikan materinya, Ibu Bapak Saudara ingin bertanya, nanti bisa menulis di chat room pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada respon yang mau diberikan, nanti bisa dituliskan di chat room, dan kemudian nanti akan dibacakan oleh co-host, yaitu Pendeta Albert Hananto. Ya. Oleh karena itu sekarang waktu saya serahkan kepada Pak Mul. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Surya. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya memperkenalkan diri, saya Mulyadi. Sehari-hari saya pendeta jemaat GKI, basis pelayanan di GKI Muara Karang. Dan sementara ini sedang melayani di kampus juga, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sementara menjabat Wakil Ketua 3 untuk bidang kemahasiswaan. Rekan-rekan, saya mohon izin share ya, Pak Sur. Silakan, Pak Mul. Oke. Tadi saya mendengarkan cerita-cerita yang menarik sekali. Sharing kecil saja sebelum mengawali proses kita di jemaat kami di GKI Muara Karang. Kami itu bekerja sama, bahkan mendukung perjalanan 2 madrasah di Muara Angke dan Muara Baru sudah hampir 10 tahun. Dan di dalamnya kami terus bekerja sama, tiap tahun ada acara buka puasa bersama, selalu menghadirkan marawis, lalu kami nyanyi bareng, dan seterusnya, buka puasa, dan seterusnya. Tahun berapa itu bahkan Said Akil Siraj yang membawa tausiah di tempat kami. Nah, rekan-rekan, sharing saya terkait dengan konflik yang terjadi, akar permasalahan konflik di tengah masyarakat di era baru. Saya akan mulai dari perjalanan bahwa di bulan Juli, sepanjang bulan Juli, saya diminta untuk memimpin pemahaman Alkitab terkait dengan beberapa waktu yang lalu saya mengajar satu mata kuliah eksorsisme dan okultisme di kampus, dan dari kuliah itu kemudian banyak sekali pertanyaan seputar pengalaman-pengalaman demikian. Lalu saya diminta untuk juga menyajikan materi seputar penyakit dan kutukan Tuhan, gitu ya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu ada warga yang bertanya, apakah benar bahwa COVID ini adalah kutukan Allah? Itu berangkat dari konteks perjanjian lama. Di perjanjian lama katanya disajikan sedemikian rupa. Semua tulah yang terjadi pada Mesir, lalu upeti yang diambil oleh Gehazi dari Naaman, dan berbagai hal yang ditimbulkan kalau terjadi persoalan dengan Allah, itu pasti mereka kena kutuk. Nah, peristiwa itu terjadi pada beberapa anggota jemaat. Mereka ada yang sampai kemudian sakit berkepanjangan, lalu mengingat-ingat bahwa ini pasti ada sesuatu dengan Allah. Celakanya kemudian ada juga pejabat gerejawi yang datang ke rumah lalu mendoakan, dan di dalam doa itu juga disampaikan, ini Anda harus bertobat
karena Tuhan tidak berkenan. Dan situasi yang terjadi sekarang ini terkait dengan COVID-19 itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus saya menjelaskan bahwa konflik yang seperti ini, krisis yang demikian rupa terjadi berdampak serius kepada warga gereja. Karena ternyata bukankah di dalam perjanjian baru, Yesus melakukan banyak sekali proses pemulihan. Injil Yohanes 9 misalnya ayat 1-4 menampilkan tentang bagaimana Yesus memulihkan orang dan dengan tegas mengatakan ini bukan dosa ayahnya, ibunya, atau siapa. Ini juga bukan dosa dia, tapi karena kemuliaan Allah mesti dihadirkan. Maka titik tumpu dari situasi itu adalah sebuah proses hermeneutics yang terjadi. Ada perubahan-perubahan yang harus kita terima pada realitas bahwa COVID-19 membawa kita kepada satu situasi orang diajak untuk berproses bersama-sama. Tidak bisa dihindari bahwa ini adalah pola perubahan berelasi dan berinteraksi. Orang tidak bisa lagi bersentuhan, gitu ya. Dan krisisnya adalah ketika orang kemudian menjadi punya perspektif sendiri terkait dengan pengalaman teks suci Alkitab. Nah, salah satu persoalan serius ini kemudian saya mencoba mengajak kita untuk mendekati dari bagaimana cara hermeneutics dihadirkan. Perjanjian Lama berpikir proses dosa, hukuman Allah yang melekat, yang membuat orang kemudian jadi sakit. Kita tahu bagaimana sahabat-sahabat Ayub berbicara, ada sesuatu yang harus engkau bicarakan dengan Allah. Walaupun kemudian Mary Claire Barth, ya, Frommel menyajikan bahwa di sana terjadi sebuah perjumpaan antara Allah dengan manusia, katanya, ketika melihat konteks ini. Lalu, tetapi sekali lagi proses hermeneutik di Perjanjian Baru memberikan sebuah ruang yang lain, yaitu bahwa Allah sang pembebas dan pemulih itu mesti diberi ruang dan tempat yang besar. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari satu sisi, karena di dalamnya teks Alkitab itu juga memberi ruang yang besar bagi kehadiran Allah yang memulihkan, yang membebaskan. Itu sebabnya Kazuo Kitamori, ini buku agak lawas, saudara, tapi menarik, menyampaikan bahwa di tengah-tengah proses sedemikian, Allah hadir. Justru yang sangat esensial dari kehadiran Allah adalah ketika ia merasakan dan hadir menderita di dalamnya. Allah ikut menderita di tengah-tengah penderitaan orang. Jadi kalau Allah menderita di tengah-tengah penderitaan orang, maka mestinya Allah tidak bisa menyatakan penderitaan itu sebagai tulah, sebagai kutuk baginya. Kazuo Kitamori dengan surasa yang ditampilkannya mau mengatakan bahwa orang-orang tidak boleh punya stigma terhadap orang yang sakit sebagai kutukan Allah. Kenyerian-kenyerian yang terjadi di dalamnya, perspektif teologis yang ditampilkan oleh Kazuo Kitamori mau menawarkan sebuah pergulatan teologis bahwa penderitaan Allah itu harus dilihat, penderitaan umat manusia itu harus dilihat juga sebagai hal yang esensial dari penderitaan Allah di dalamnya. Allah tidak menghendaki penderitaan. Tokoh lain yang juga sejaman atau hidup bahkan menjadi anggota gereja yang sama di Jepang, Gereja Kristus Bersatu, the United Church of Christ, Kosuke Koyama, yang menampilkan sesuatu yang juga perlu dilihat. Kata Koyama, kita perlu melaksanakan pesan suara rohani di tengah bergolaknya pergulatan hidup. Koyama berangkat dari Ulangan pasal 6 dan khususnya ayat 4. Ia katakan di situ ada shema yang mesti disuarakan. Ya, teks itu menjadi semacam syahadat yang dikemukakan oleh orang-orang Israel Perjanjian Lama. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, mau menampilkan sebuah warna yang sedemikian rupa. Bahkan kemudian, kata Koyama, pembebasan manusia dalam peristiwa salib mau menunjukkan bahwa ternyata Allah sendiri memang tidak berkenan kepada penyerian itu.
Kalau ada orang yang mengatakan Allah mengizinkan penderitaan, lalu untuk apa Allah sendiri harus menderita? Kalau itu diizinkan, ya sudah, toh diizinkan. Biar saja dia berproses dengan kenyeriannya. Bukan itu perspektif yang mau ditawarkan. Panggilannya adalah bagaimana di tengah-tengah situasi yang terjadi, orang justru melihat sesuatu yang lebih besar yang di dalamnya Allah justru dipermuliakan melalui peristiwa-peristiwa ini. Jadi, penggenapan kedatangan Yesus ke dunia diterjemahkan Koyama sebagai sebuah kesempatan untuk membebaskan manusia itu. Membebaskan manusia dari kerakusannya juga. Dan manusia bertanggung jawab untuk melakukan tindakan iman dengan menghadapi realitas kehidupan. Koyama melihat pembebasan manusia itu melalui peristiwa salib, misalnya ya, dan rumusan yang ditampilkan sebagaimana sering gereja menggunakan untuk perjamuan kudus, ia menggunakan 1 Korintus 11 ayat 13-14. Tubuh yang dipecah-pecahkan. Nah, saya mau dengan cepat supaya kita bersama-sama nanti saya lebih suka kita berdiskusi. Kita mau mendengarkan juga bagaimana perspektif teologi yang saya agak sedikit menyerempet ke teologi sosial yang ditampilkan oleh Pak Yosef, ya, Yosef Widiatmaja. Pak Yosef mau menampakkan sebuah nilai lain, yaitu bahwa sama seperti Koyama dan sepertinya juga merujuk ke situ karena Pak Yosef juga menggunakan Ulangan 6, ia menampilkan bahwa di sana ditampilkan Allah Sang Pembebas. Bahkan di buku Altar dan Latar ini, sorry saya fotonya kurang bagus ini, membangun diakonia profetik, sebuah kazanah yang saya kira kekayaan baru nih di dalam istilah kita selain diakonia charity, reformatif, transformatif, juga profetik. Kata Pak Yosef, ini mesti disuarakan. Jadi ini nggak bisa hanya ada di altar, harus di latar. Jadi pengalaman GKI Sangkrah menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu kemudian mewujud di tengah-tengah masyarakat. Bahwa ada anggota jemaat yang bertanya, di tempat kami pun juga bertanya. Saya kira di gereja Anda juga mungkin akan bertanya. Dan yang menarik di buku ini, Pak Yosef mengkritik tulisan yang menggambarkan atau buku tentang Martin Luther sebagai apa namanya ya, Paulus Jerman begitu kan ya? Musa Jerman. Kata Pak Yosef enggak setara dengan itu. Karena di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi pada pemberontakan atau situasi petani yang dianiaya, justru Luther berpihak kepada para pangeran. Meskipun juga harus dikritik juga dan diperlihatkan bahwa ketika terjadi wabah pes di sana, di Jerman, bukankah Luther juga tidak mau keluar dari sana dan memilih untuk melakukan bersama dengan para tim medis ya, untuk melakukan sebuah proses perawatan kepada masyarakat. Nah, apa yang ingin saya ajak untuk kita bersama-sama fokus pada kondisi ini? Ruang perdamaian seperti apa yang mau ditampilkan? Saya senang karena kemudian Pak Thomas, Kemenag kita, menampilkan sebuah refleksi teologis yang kuat. Ini menarik saya kira untuk disampaikan. Ini di bulan Maret beliau tampilkan ketika kita baru pertama sekali mengalami gejolak yang luar biasa, ketika kita harus gereja tidak beribadah, rumah-rumah ibadah harus ditutup, protes di sana sini, lalu kemudian nyaris menjadi sebuah benturan yang dilakukan. Maka kata Pak Dirjen, kita harus melihat supaya orang jangan terjebak pada scientific faith, yaitu orang yang mengandalkan pada temuan-temuan kebenaran dan usaha-usaha ilmu pengetahuan semata dalam hal menilai, menganalisis, bahkan mencari solusi dalam mengatasi persoalan tanpa melihat korelasinya dengan hal-hal yang religius. Dan menurut saya ini fokus yang penting, fokus yang perlu dilihat supaya temuan-temuan pengetahuan itu tidak serta-merta dia berjalan sendiri. Harus ada nilai-nilai spiritual. Tapi di satu sisi, artificial faith katanya, juga harus diamati. Jangan sampai orang kemudian terjerembab di dalam jebakan ini. Yaitu
kesetiaan melakukan kegiatan-kegiatan agama, sekalipun berada di tengah bahaya. Orang kemudian mengabaikan itu. Kita orang beriman, percaya saja Allah lebih kuat dari kita. Dampaknya adalah ketika orang-orang melakukan tindakan iman itu, disebut sebagai tindakan iman, melakukan ibadah, bahkan seminar, lalu terpapar dan meninggal. Ini sebuah kekeliruan. Dan kita perlu bersyukur bahwa Dirjen Bimas Kristen Kemenag, Pak Tommy, ya Pak Thomas, menampilkan sebuah gambaran sedemikian, supaya kita jangan menjadi sosok yang beragama, tetapi juga kehilangan akal budi, kehilangan hal yang humanis, kehilangan nilai-nilai pada proses kehidupan yang harus kita jalankan dan tekuni di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu ada sesuatu yang mesti direfleksikan. Jadi, spiritualitas Kristiani kita mesti memberikan jawaban logis, tetapi juga humanis. Manusia mesti diberi ruang yang cukup untuk bisa memahami pergulatan imannya. Ia harus selesai dengan dirinya, memiliki perspektif untuk berdamai dengan kehidupannya. Lalu tidak menjadikan COVID sebagai spekulasi iman dengan keyakinan Allah lebih dahsyat sehingga mampu membebaskan umat dari terkaman COVID itu. Ini menjadi, maafkan saya dengan kalimat yang agak vulgar ya, iman yang konyol, iman yang tidak dilandasi kepada kerangka-kerangka spiritual yang kuat. Justru spiritualitas Kristiani di tengah-tengah kondisi demikian mesti memberikan ruang yang cukup kepada orang untuk secara intelek, secara rasional melihat sesuatu, karena tubuh kita adalah juga tubuh yang lemah. Tubuh yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam diskusi dan percakapan seputar teologi tubuh. Maka orang diminta untuk melihat juga tubuh pada kerentanannya. Orang tidak bisa serta-merta mengatakan demikian rupa. Dan ini penting untuk kita amati, ini penting untuk menjadi perhatian kita. Maka langkah konkret yang mesti kita amati bersama-sama, kita mesti membuka diri terhadap realitas perubahan. Tidak bisa disangkal. Beberapa waktu yang lalu, Facebooknya Pak Yoas mengatakan bahwa tahun lalu katanya ada orang yang menolak untuk bersalaman lalu dihardik sedemikian rupa, begitu ya. Pak Yoas menampilkan juga mengatakan dia orang harus rela untuk tidak bersalaman jabat tangan. Tapi sekarang, bukankah itu terjadi? Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini mesti disikapi. Secara sinodal, gereja kami, ini kebetulan di sini ada Pak Dani Purnama sebagai Sekum Sinode GKI, nanti mungkin boleh dimintakan juga pendapatnya. Kita masih terus bertahan untuk mengatakan jangan ada ibadah on-site sementara ini. Kenapa? Karena dengan ini kita mengkhawatirkan terjadinya klaster. Tapi kita juga menyadari ada orang yang punya kerinduan ibadah sedemikian rupa. Fokus-fokus seperti itu mesti diperhatikan. Nah, pasca COVID-19, gereja mesti semakin berperan untuk merawat kehidupan. Melakukan penggembalaan lebih besar lagi. Karena mungkin setelah COVID akan ada banyak orang tua yang masih belum bisa beribadah. Pasca COVID tidak berarti kemudian virus ini selesai. Pasca COVID mungkin akan rentang waktu yang cukup panjang. Dunia punya pengalaman pada tahun 1918 kalau saya tidak keliru, ada peristiwa yang luar biasa sejenis ini, rentang waktunya sekitar 2 tahun, dan kematian melanda. Kita harus merawat kehidupan. Karena itu membangun komunitas perdamaian mesti makin kuat dihadirkan dan saling melakukan perawatan atas kehidupan yang Allah anugerahkan. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melewati hari-hari yang sedemikian rupa, sehingga di tengah-tengah kondisi perjalanan ini, kita perlu kembali melihat apa yang dikatakan oleh baik Koyama maupun juga Kazuo Kitamori, supaya kita jangan mempunyai proses hermeneutik sempit. Kita perlu membuka ruang melihat karya Allah lebih besar lagi. Karena karya Allah yang memperdamaikan itu, yang membuat kita kemudian jadi belajar untuk menemukan esensi kehidupan.
saya kira itu Pak Sur, dan Iya. saya berharap ini akan menjadi pemicu konflik, pemicu diskusi di dalam proses kita. Konflik juga boleh kalau transformatif. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mul untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan pada virtual lecture kali ini. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Yowas Tapiheru dari Magelang, Jogja, begitu ya, di Universitas Gajah Mada untuk memberikan tanggapan. Monggo silakan. Tanggapan bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa ketidaksetujuan. Monggo silakan, Pak Yowas Tapiheru. Ya, makasih Pak Surya. Tak pikir tadi ini sebagai pemantik itu nunggu seluruh pembicara selesai dengan presentasi. Ya, menarik tadi paparannya Pak Mul, terutama terkait dengan hermeneutik tadi ya, hermeneutik dan diakonia profetik. Begitu juga dengan testimoni yang disampaikan siapa tadi, Pak Paulus dengan Pak Mungki ya, Pak Mungki tadi sudah pamit ya. Oh iya. Nah ini mungkin tanggapan saya mulai dari yang testimoni ya, dan ini terkait dengan yang banyak saya bicarakan di dalam grup yang Pak Surya juga mungkin sedikit banyak tahu juga. Iya. Itu yang saya tidak keberatan ya dengan upaya-upaya di level mikro tadi. Terutama ketika Pak Paulus dan Pak Mungki menunjukkan perjumpaan itu sebagai momen katarsis ya, dan kita memang membutuhkan itu gitu. Nah dan itu memang perlu untuk selalu didorong, apalagi dalam situasi-situasi yang penuh tekanan seperti ini, di mana ada emosi yang semakin terakumulasi, yang perlu dicarikan saluran outletnya seperti itu. Yang tentu saja yang positif ya. Dalam hal ini kan itu yang dilakukan oleh Pak Paulus dan Pak Mungki. Dan saya juga melihat hal yang serupa meskipun tidak selalu dalam relasi antar agama ya, tetapi juga dalam relasi di lingkungan antar tetangga yang selama ini mungkin di masa normal kita masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Tetapi terutama di periode PSBB kemarin itu ada relasi baru yang berusaha dimunculkan, dihidupkan ya di dalam lingkungan. Dan ini yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sebagai manifestasi dari gotong royong. Nah, saya melihat ini dalam kaitannya dengan makna gotong royong itu sendiri, terutama di level makro yang kita temui, yang mana sebagian dari kita itu juga terlibat dengan derajat yang berbeda-beda, itu kan masih menjadi gotong royong di level mikro. Sementara di level makronya itu saya curiga dan saya sempat sampaikan kecurigaan saya ini dalam sebuah tulisan dan dalam berbagai kesempatan diskusi. Ini kaitannya dalam hubungan antara negara dengan warga negara. Romantisasi gotong royong di level mikro ini cenderung digunakan untuk memanipulasi atau menutupi keimpotenan negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Itu satu yang menjadi kecurigaan saya, dan itu saya sampaikan terutama dalam kaitannya pembicaraan yang isu yang belakangan ini muncul, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Nah, ini kemudian membawa saya pada tanggapan saya untuk Pak Mul tadi. Saya sepakat dengan upaya untuk memperluas cakrawala, horizon tafsir ya. Tidak hanya tafsir penyakit itu sebagai tulah atau hukuman dari Tuhan,
tetapi itu juga momen Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Nah, justru itu yang saya lakukan ketika saya mencoba memaknai gotong royong ini. Gotong royong dan upaya-upaya membangun perdamaian di antara sesama anggota masyarakat itu. Sekali lagi saya perlu ditekankan di sini bahwa saya tidak menafikan nilai penting dari upaya-upaya itu, dari praktek itu. Bahkan saya sangat mendukung, dan sedikit banyak kita semua juga terlibat di situ. Tetapi kita tidak hanya bisa berhenti sampai di situ gitu. Karena begini, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya untuk Pak Paulus dan Pak Mungki kalau misal ini. Kira-kira apakah upaya untuk membuat relasi yang kondusif yang dimulai di antara para pemimpin komunitas beragama itu secara setara juga dilakukan oleh masing-masing pemimpin komunitas ke warga komunitasnya. Sehingga nantinya relasi yang mulai kondusif ini tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga berlangsung sebagai bagian dari norma sosial di antara para warga dari komunitas itu. Nah, dalam hal ini saya juga pengen mencermati peran negara di situ ada di mana gitu. Karena sedikit banyak pembicaraan soal ketegangan antar umat beragama, kemunculan intoleransi itu kan juga tadi sudah disampaikan itu terjadi karena perubahan ideologi yang sedang terjadi di Indonesia ya. Dan saya melihat hal itu ideologi yang disebut tadi mungkin perlu dijelaskan bahwa ya itulah bagian dari proses liberalisasi politik di Indonesia yang dimana kemudian orang gagap gitu ketika harus menjadi subjek liberal yang sangat individual, tapi di sini itu nalar itu tidak menjadi mainstream, akhirnya orang ya mencari identitasnya, mencari subjektifikasinya itu kepada ikatan-ikatan komunitas yang paling mereka kenal seperti itu. Nah, mungkin untuk yang paparan dari Pak Mul itu saya lebih, kalau yang terkait dengan teologi ya saya pikir saya tidak punya kompetensi untuk menjawab ya. Tetapi kemudian kaitannya dengan teologi sosial, diakonia profetik itu saya pengen mengkerangkainya dalam apa yang ada di pikiran saya ketika bicara tentang new normal. Bicara tentang new normal itu saya mendasarkan tafsir saya atas new normal ini seharusnya itu bicara tentang norma baru, bukan kembali ke norma lama plus protokol COVID. Norma baru yang dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan resiliensi kita untuk menghadapi krisis-krisis di masa yang akan datang. Norma yang lama itu telah membuat kita semakin rentan, terbukti membuat kita rentan terhadap krisis. Dimulai dari krisis pandemi ini, dan saya berdoa semoga tidak ada krisis ekonomi berkepanjangan mengikuti pandemi ini. Kalaupun ada new normal yang mau kita bangun, itu hendaknya dibangun dengan orientasi untuk meningkatkan resiliensi kita terhadap krisis di masa yang akan datang. Saya sempat sampaikan ya masih formula umum bahwa norma yang baru itu harus didasarkan dan diorientasikan pada logika solidaritas dan bukan logika kompetisi dan akumulasi kesejahteraan individual. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Surya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yowastapi Heru. Nanti silakan Pak Mul menjawab di bagian sesi tanya jawab ya Pak Mul ya. Atau mungkin nanti Pak Paulus Hartono memberikan tanggapannya juga, monggo silakan.